Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan mata kuliah Pancasila dengan materi nilai filosofis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk menjelaskan tentang sila kelima ini, nilai filosofisnya, tentu saja kita melihat dulu apa itu yang dikatakan keadilan, atau kata dasarnya dari pada adil. Itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Nah, sedangkan keadilan sendiri itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain. Nah, keadilan ini ada yang namanya keadilan individual dan keadilan masyarakat. Keadilan individual itu adalah keadaan yang ditentukan oleh kehendak baik seseorang, ya, memberi sesuatu pada orang lain sesuai dengan hak orang itu ataupun prestasi mereka, ya. Nah, jadi seseorang yang mendapatkan prestasi itu mendapatkan hak. Misalnya saja dia akan mendapatkan, kalau menang lomba atau apa, dia mendapatkan hadiah, maka dia harus mengambil hadiah tersebut, ya. Kemudian keadilan sosial atau keadilan masyarakat. Nah, berarti di sini meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Nah, di sini tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauan dia saja, kemauan seseorang individu saja, tetapi ini ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya. Misalnya itu struktur organisasi yang ada di masyarakat atau struktur organisasi mana saja atau dalam keluarga, kemudian pengawasan, media, dan standar sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi di sini walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, tapi di sini harus dilihat kondisi sosial bisa saja mencegahnya dan membuatnya tidak bisa adil. Itu banyak sekali contohnya, ya. Seseorang mau berbuat baik misalnya, ya, seseorang, tapi dampaknya itu bisa membuat orang banyak mengalami kesulitan, ya. Padahal mau berbuat baik. Jadi harus dilihat juga keadaan sosialnya itu seperti apa. Nah, dalam nilai filosofis ini, ya, ada juga yang namanya kesadaran budaya terhadap keadilan sosial. Nah, kesadaran budaya ini sangat mempengaruhi dalam keadilan sosial, ya. Misalnya saja Indonesia ini banyak sekali budayanya. Kalau kita ini, ya, kalau di Kalimantan Selatan misalnya ada yang namanya Gusti, ya, kemudian di tempat lain ada yang namanya kerajaan, Raden, ya, putri atau apa. Kemudian ada juga yang di tempat lainnya lagi ada yang namanya marga, ya, yang menentukan keadaan sosialnya bagi mereka. Nah, di sini, ya, pola masyarakat kita seperti itu sangat mempengaruhi terhadap keadilan sosial, ya. Nah, kesadaran budaya di sini yang penting setiap orang tahu kedudukannya dan kewajibannya dan apa yang harus dikerjakannya serta mengerti haknya. Nah, jadi, ya, budaya-budaya yang seperti saya sebutkan tadi itu budaya feodal, ya. Nah, kita juga tidak bisa tutup mata dengan keadaan budaya kita, tapi di sini kita juga harus mengerti kedudukan kita, kewajiban kita, dan apa yang menjadi hak kita, ya. Nah, kemudian selain itu budaya industrialisasi dan kapitalisme yang sekarang ini, ya, negara kita
adalah negara yang berkembang. Nah, otomatis negara kita yang berkembang, kita harus juga mengerti yang namanya budaya industrialisasi ya, atau kapitalisme. Karena kalau kita tidak mengerti itu, negara kita akan semakin tidak meningkat ya di mata dunia. Nah, di sini biasanya ya, di sini Indonesia harus membangun pola-pola hubungan kerja yang baru, pola-pola gaya hidup baru, dan pola sosial yang baru ya. Nah, keadilan sosial itu tentu saja harus memperhatikan keadaan hubungan sosial Indonesia dengan dunia. Nah, kemudian pola relasi sosial baru itu ditandai dengan munculnya kelas sosial baru ya, yang menjadi pemilik modal dan para pekerja. Nah, kelas sosial baru ini tumbuh, misalnya kelas buruh ya, kemudian pemilik perusahaan. Nah, di sini menjadikan budaya tersendiri antara hubungan ya pekerja dengan para pemiliknya atau pemegang sahamnya. Nah, kemudian di tingkat global, kesadaran akan keadilan sosial dalam proses dan struktur bangsa-bangsa itu menjadi masalah yang pelik karena ketimpangan dan kesenjangan antar negara ya. Ya, misalnya saja negara kita ini adalah negara Indonesia yang memiliki banyak sekali budayanya. Nah, kita misalnya melakukan hubungan baik dengan negara Australia atau Amerika yang tentu saja berbeda sekali dalam budayanya. Nah, di sini kita sebagai negara yang berkembang itu harus bisa menempatkan diri dan juga harus menghargai budaya yang ada di negara-negara maju tadi ya. Nah, tapi tentu saja kita tetap saja memberikan identitas budaya kita, bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang ramah, sopan, santun, kemudian dan memiliki agama yang kuat. Nah, itu selalu kita sampaikan pada negara lain. Nah, kemudian masalah keadilan sosial sendiri di Indonesia itu berupa apa saja ya. Nah, yang pertama itu adalah kemiskinan struktural. Nah, apa artinya? Ini adalah bentuk kemiskinan yang bukan disebabkan oleh faktor alamiah seperti faktor alam, pendidikan atau karakter manusia, tapi kemiskinan ini lebih disebabkan oleh produk langsung atau tidak langsung dari sebuah struktur di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Nah, misalnya saja kekuasaan golongan elit, yaitu kekuasaan sosial yang sewenang-wenang ya. Kita baru saja melaksanakan kegiatan pemilu ya. Nah, kemudian itu berpengaruh sekali sama keadaan ekonomi Indonesia kita, ekonomi negara kita, dan ekonomi yang ada di wilayah kita. Nah, ini akankah keadilan sosial bisa dengan merata tercapai di negara kita? Itu belum tentu bisa ya. Kemudian penanaman modal besar yang tidak menciptakan lapangan kerja, malah banyak PHK di mana-mana, padahal baru saja membuat lapangan kerja, tapi ya karena keadaan otomatis harus namanya putus hubungan kerja. Kemudian urbanisasi juga. Urbanisasi ini hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang bisa dijadikan tempat dari masyarakat untuk berpindah. Biasanya wilayah ini dari wilayah yang kecil berpindah ke kota besar. Nah, ini menjadikan pengangguran di mana-mana ya. Nah, itu tentu saja ya menjadi kemiskinan struktural ya. Padahal kalau dia tetap saja di daerahnya, itu dia bisa membangun ya wilayahnya dengan baik ya, baik secara ekonomi, kemudian menghasilkan pertanian atau perikanan. Nah, itu bisa menjadikan hidup dia lebih sejahtera. Tapi di sini seseorang tersebut lebih ingin
sesuatu yang lebih baik, menurut dia itu berada di kota atau di kota besar, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masalah budaya. Masalah keadilan sosial dari sudut budaya berkaitan dengan pola gaya hidup yang berkembang di Indonesia. Nah, kita di Kalimantan ini sekarang pola gaya hidupnya sudah seperti negara maju saja ya. Nah, gaya hidup yang berakar dari pola feodal berhadapan dengan pola modern yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan. Kemudian supremasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini terjadi ketimpangan sosial karena yang diuntungkan itu adalah golongan pemilik modal, ya, ataupun golongan yang sudah kolonial, terstruktur sudah dari awalnya. Ya. Nah, demokrasi yang dibawa oleh pola modernisasi gaya kapitalis tidak mengubah mentalitas rata-rata masyarakat karena kuatnya pola, ya, antara pimpinan, bawahan, ya, kemudian klien yang lain yang tidak demokratis pada budaya kita, ya. Nah, makanya kadang ada sebutan yang kaya semakin kaya, yang miskin agak sulit untuk berkembang lagi. Nah, semoga saja dengan adanya kebijaksanaan UMKM ini masyarakat kita khususnya para pekerja industri kecil ya itu bisa lebih beruntung lagi dan lebih sejahtera sehingga keadilan sosial di Indonesia bisa terlaksana ya. Nah, kemudian masalah yang ketiga itu adalah daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini kelas-kelas yang ada di masyarakat kita, ada kelas golongan atas, menengah, dan kemudian golongan bawah, ya. Nah, di sini ya, kalau golongan atas membeli harga itu tidak jadi masalah, tapi menengah ke bawah itu menjadi suatu masalah, ya. Jadi kadang harga terhadap barang itu kadang tidak terjangkau, khususnya kebutuhan sandang ya, kemudian pangan ya. Nah, ini kadang menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah masalah penentuan orientasi pasar. Nah, ini sekarang zaman Covid ya, orientasi pasar pun tidak bisa berkembang dengan baik ya. Nah, masyarakat yang menengah ke atas itu kadang membelikan keuangannya itu pada mall biasanya. Tapi biasanya kalau menengah ke bawah juga itu biasanya pada struktur ya tempat masyarakat atau pasar ya. Nah, ini sering kali terjadi ya perbedaan besar antara tempat mall itu tempat menengah ke atas itu dengan masyarakat yang beli di pasar yang kadang becek ya. Kemudian barang-barang juga kualitasnya kadang tidak bagus ya. Nah, itu sangat sulit. Kemudian yang kelima itu adalah masalah pertanian. Di sini petani kecil yang ingin meningkatkan daya beli tidak mampu ya memenuhi standar penanaman pangan. Nah, misalnya saja di daerah kampung ibu itu kan daerah pertanian ya, daerah kampung ibu, daerah asal ibu itu kan daerah pertanian. Nah, kalau melihat zaman sekarang ini sangat sulit sekali mendapatkan hasil pertanian itu organik ya, tapi pertanian itu selalu didukung oleh pupuk ya. Nah, ini tentu saja ya sebelum petani mendapatkan hasil pertaniannya itu harus beli pupuk dulu. Kemana petani mendapatkan uang untuk membeli pupuk ini? Nah, ini kadang menjadi permasalahan. Akhirnya petani itu pun membeli pupuk ya
seadanya saja ya, dan tentu hasilnya pun juga seadanya, tidak mendapatkan hasil padi yang unggul ya. Ya, karena sekarang ini masalah pertanian itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan hal-hal yang organik ya, hal-hal hasil pertanian itu adalah organik, itu sangat sulit sekali. Nah, itu masalah-masalah masyarakat yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana menuju keadilan sosial di Indonesia? Ya. Nah, yang pertama itu adalah menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas ya. Artinya di sini solidaritas itu membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang di pinggiran dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi, dan budaya mereka. Jadi kehidupan mereka itu kita coba usahakan dan bela masyarakat-masyarakat pinggiran ini. Kemudian bersikap solidar itu adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat. Nah, siapa yang mendapat pemberdayaan ya. Nah, jadi masyarakat itu harus diberdayakan ya. Semoga saja kebijaksanaan UMKM ini yang telah dipelopori oleh presiden kita itu bisa ya menanamkan solidaritas yang ada di masyarakat kita, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ya. Nah, kemudian juga menuju keadilan sosial di Indonesia itu adanya Undang-Undang Dasar pasal 33, 34, kemudian tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, ini nanti cari ya, pasal 33, 34 itu tentang ya perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, itu yang terjadi pada masalah keadilan di Indonesia. Nah, di sini sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka masyarakat kita itu semua mempunyai hak yang sama. Ya, contohnya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Kemudian hak untuk mengembangkan diri. Jadi ya kita harus mampu, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya. Nah, misalnya kalau lulus di 3 kebidanan ya mau menyambung lagi silahkan, karena itu hak kita ya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar dan hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Nah, selanjutnya hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Ya, artinya di sini kita dibebaskan ikut berkompetisi dalam hal apa saja, sehingga kita bisa membangun masyarakat kita, menjadi kebangsaan bangsa kita, dan menjadi ya panutan buat negara kita. Kemudian hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, jadi kita kalau merasa tidak adil ya terhadap apa yang terjadi pada kita, khususnya kita saat bersosialisasi ya, ataupun pada saat kita melakukan merasa tidak adil, maka kita di sini mendapatkan jaminan dalam perlindungan dan kepastian hukum. Jadi yang salah itu harus dihukum, yang benar itu dinyatakan benar ya. Kemudian hak-hak lainnya itu banyak sekali ya. Nah, bisa saja hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan. Nah, itu harus dimengerti bahwasannya jangan sampai ada yang namanya malpraktek ya. Tapi
seorang bidan harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar atau asuhan kebidanan, ya. Jadi jangan berlagak seperti dokter, ya, karena bidan adalah bidan yang memiliki standar SOP dan memiliki hak dan kewajiban yang legal, ya. Kemudian isi daripada butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima itu yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, itu menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi jangan memeras orang lain, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, ya. Nah, yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, merusak, ya. Misalnya tawuran, merusak pembangunan umum, ya. Nah, kemudian yang kesembilan itu suka bekerja keras penuh semangat, ya. Apalagi bidan, ya. Bidan harus bekerja keras meyakinkan para pasiennya sehingga pasien merasa nyaman dan aman untuk mendapatkan pelayanan kebidanan sama bidan tersebut, ya. Nah, kemudian yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, sekarang kan musim pandemik, ya. Nah, otomatis sekarang sudah banyak vaksin-vaksin yang dikeluarkan oleh negara-negara supaya virus COVID ini bisa hilang. Paling tidak adalah untuk kekebalan tubuh bagi kita, ya, bagi kita, sehingga kita terhindar daripada ganasnya virus corona ini, ya. Nah, jadi kita harus menghargai apapun jenis vaksin yang dikeluarkan itu. Jangan kita berasumsi itu malah buat memperparah keadaan tubuh manusia. Jangan kita berasumsi. Apalagi kalian adalah tenaga kesehatan, jangan termakan begitu saja dengan hal-hal yang sifatnya belum jelas, ya. Belum jelas. Begitu juga di sosial media banyak sekali. Tapi di sini kita sebagai warga negara Indonesia yang pengamalan Pancasila, kita harus menghargai apa-apa yang menjadi, ya, hasil daripada karya orang lain, itu yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Nah, itu saja dari Ibu hari ini tentang nilai dan pengamalan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, simak terus, lihat di Google Classroom, nanti ada penugasan, yaitu penugasannya pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, kemudian pengamalan Pancasila pada kegiatan perkuliahan, kemudian pengamalan Pancasila di lahan praktek. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan tentu saja selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.